Mukjizat Kelahiran Wali Allah oleh Huda Rabbani dengan judul Penantian Buah Hati dalam Perspektif Sabar. Siang terik makan belewa, duduk bersantai dengan Bu Gia, saudaraku dan pendengar yang setia, jawablah salam ini dengan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga mawar diberi saudara, bunganya tumbuh di dekat pepaya. Hadirin, kembali dengan saya Hudara dengan kisah Nabi Ishak dan keluarga. Elok dan bening intan permata, diberikan cinta saat bersuah. Pasang telinga dan pasang mata, semoga kisah ini dapat menghibur semua. Dikisahkan di Jazirah Arab, terdapat pasangan keluarga yang beriman dan selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh. Penantian panjang hingga menuju usia senja. Allah berikan proses yang begitu panjang. Sosok Nabi yang lahir dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikabarkan oleh malaikat hingga datang ke rumahnya. Begitu pula dengan keturunannya yang dikaruniakan Allah dengan keajaiban di luar kuasa manusia. Hadirin yang berbahagia, siapakah Ummul Mukminin itu? Bagaimanakah kisahnya? Untuk mengetahui cerita selengkapnya, mari dengarkan bersama-sama. Kisah bermula di Jazirah Arab, tepatnya di dataran Palestina, di antara kehidupan kaum Lut. Allah mengutus Nabi Ibrahim untuk menyampaikan ajarannya. Nabi Ibrahim diberikan cobaan yang begitu banyak. Di antaranya adalah susah mendapatkan anak. Namun, Allah berkehendak. Setelah Allah mengkaruniakan Ismail kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniakan anak dari istri yang bernama Sarah. Istri yang selalu setia bersamanya dalam menegakkan kalimatullah. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku nikmat-Mu dan rezeki halal-Mu. Karuniakanlah aku keturunan yang soleh. Maka Allah mengabulkan doanya dan mengutus beberapa malaikat dalam bentuk manusia untuk menyampaikan kabar gembira kepadanya akan lahir seorang anak dari istrinya yang bernama Sarah. Ketika Nabi Ibrahim sudah tua, istri pertamanya yang bernama Sarah hamil. Sarah sendiri tidak pernah menduga, dan Sarah pun berkata, "Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak, padahal aku adalah seorang perempuan tua dan suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang sangat aneh." Dan para malaikat pun berkata, "Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya yang dicurahkan atas kamu. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah." Bulan-bulan setelahnya, rumah Ibrahim dipenuhi keceriaan. Sarah begitu bahagia mengandung janin di dalam rahimnya. Setelah menanti 9 bulan, lahirlah bayi Ishak yang menggemaskan. Sebagaimana kakaknya Ismail, Ishak pun mendapatkan pendidikan langsung dari ayahnya. Pendidikan sempurna dari sang kekasih Allah. Ishak pun tumbuh besar menjadi sosok yang berakhlak mulia, cerdas, lagi berbakti kepada kedua orang tuanya. Keluarga kecil Ibrahim pun hidup dengan penuh syukur dan bahagia. Hingga usia Ishak menginjak 40 tahun, barulah ia menikah dan membangun keluarganya sendiri. Nabi Ishak menikah dengan wanita bernama Rafkah binti Baitu'il. Namun ternyata ujian yang pernah menimpa ayah ibunya dialami pula oleh Nabi Ishak. Istrinya Rafkah merupakan wanita mandul. Nabi Ishak pun terus saja berdoa kepada Allah. Ia lahir berkat keajaiban dari Allah, maka bukan hal mustahil bagi Allah untuk memberikan kembali keajaiban tersebut. Nabi Ishak dan istrinya terus berdoa dengan harapan dan tawakal yang kuat. Ya Rob kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Setelah penantian panjang, keajaiban itu pun datang. Rafkah hamil dan ternyata Allah memberikan ia anak kembar.
ialah Is atau Isau dan Yakub. Betapa bahagianya Nabi Ishak, ia dikaruniai 2 orang putra di usia yang telah senja. Jejak dakwah pun dan jejak kenabian Ishak diteruskan oleh putranya, yang kemudian kita kenal dengan bapak Bani Israel, yaitu Nabi Yakub. Pak Mansur punya burung kenari. Burung dijemur hingga kelaparan. Kisah berakhir sampai di sini, salah dan janggal mohon dimaafkan. Pohon mangga sudah berbuah, sungguh banyak dan menyeluruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.